Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Salatiga, angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang waris atau faraid. Apa sih itu faraid? Ya, faraid adalah ilmu agama yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kamarnya secara terperinci ya. Ya, di mana bentuk kalimat ayat itu merupakan makna yang jelas, yang sudah tidak membutuhkan takwil. Kalau kita amati dan kita teliti, bahwa termasuk hukum yang disebutkan dalam Al-Quran secara terperinci dan mendetail adalah hukum faraid, yang berarti dalam membagi harta peninggalan mayat sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, apakah masalah ini merupakan hukum yang diprioritaskan sehingga Allah Subhanahu wa taala memperinci sedemikian rupa? Mungkin demikian, tetapi yang jelas hal tersebut merupakan batu ujian bagi umat Nabi Muhammad SAW. Relakah seorang wanita mendapatkan setengah dari bagian kaum pria? Masih adakah di dalam hati kaum muslimin tertanam iman terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sehingga dengan ikhlas mengamalkan isi kandungan di dalam ayat tersebut? Ya, pada akhir-akhir ini ada perkembangan yang menyedihkan di kalangan kaum muslimin di Indonesia, di mana ada sebagian orang yang merasa ditokohkan membuat kejutan, yaitu mengangkat masalah waris ini sebagai topik pembahasannya. Nah, ia dengan buah pemikirannya tidak merelevansikan hak wanita yang hanya mendapatkan separuh dari bagian kaum pria dengan mengemukakan beberapa alasan. Tetapi yang saya lihat alasan tersebut itu bukan alasan yang relevan, tapi hanya berkiblat pada pemikiran orang-orang barat. Lebih dari 14 abad telah silam, Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, ta'allamul faraidu wa'allimuha an-nasa fa innahu nisful ilmi wa huwa yunsa wa huwa awwalu ilmin yunza'u min ummati, rawahu Ibnu Majah wal Hakim fil Mustadrak. Artinya, belajarlah ilmu faraid dan ajarkanlah pada kaum muslimin. Sesungguhnya ilmu faraid itu merupakan separuh ilmu agama, dan hukum tersebut adalah akan ditinggalkan, bahkan merupakan pertama ilmu yang akan dicabut atau hilang dari umatku. Ya, pengertian hadis tersebut, wajarlah di akhir zaman ini ada orang yang sombong yang berani melontarkan pendapat-pendapatnya yang bertentangan atau tidak mau mengikuti hukum dalam Al-Quran yang telah diwasiatkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Mungkin hal ini termasuk sederetan awal mula terjadinya alamat Rasulullah SAW yang ada dalam hadis di atas. Sebab dari mana ilmu agama ini akan bisa tersingkirkan kalau tidak ada pemikiran orang-orang yang menginginkan menghapus terhadap hukum-hukum tersebut. Dari pemikiran ini, ramalan Rasulullah SAW mulai akan tampak jelas kebenarannya. Tentunya hal ini merupakan mukjizat Nabi SAW. Tapi sayangnya, mengapa hal ini merupakan hal yang harus terjadi di Indonesia? Sebab saya yakin beberapa dari pemikiran tersebut ramalan Rasulullah SAW akan benar-benar terjadi. Maka orang-orang ini seperti seorang yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, wa man sanna fil islami sunatan sayyi'atan kana alaihi wizruha ila akhirih. Jadi yang kita atau kami khawatirkan dalam hal tersebut adalah ketika uh, adat atau kebiasaan tersebut itu ditirukan orang lain, kan kebanyakan mayoritas orang Indonesia lebih mengutamakan metode hibah, atau seorang tersebut memberikan hartanya kepada seorang yang dikehendakinya sebelum ia meninggal. Jadi ilmu faraid sudah tidak diterapkan karena ia sudah menggunakan metode hibah.
Memang secara akal manusia cenderung mempunyai pemikiran yang gimana ya, yang dangkal atau menganggap tidak adil membandingkan dua dan satu antara anak laki-laki dan perempuan. Ya, itu memang merupakan naluri dalam cara berpikir manusia. Apalagi bagi orang yang imannya masih masih diragukan atau masih samar-samar belum kuat akidahnya. Tapi perlu diketahui bahwa keadilan bukan timbul dari akal manusia dan juga bukan dari cara berpikir manusia. Keadilan hanyalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia zat yang menganugerahkan akal kepada manusia dan Dia menciptakan peraturan-peraturan untuk manusia. Akal diciptakan bukan untuk merubah dan menentang peraturan-peraturannya. Keberadaannya hanya semata-mata untuk memahami perintah dan larangannya dan untuk mencari hikmah yang terkandung di dalamnya. Jadi uh, Allah dalam ayat 11 surat An-Nisa itu sudah bersabda seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Aba'ukum abna'ukum la tadruna ayyukum aqrabu lakum naf'a. Jadi intinya kamu itu tidak akan mengetahui la tadruna, kamu tidak mengetahui ayyukum aqrabu lakum naf'a. Di mana atau siapa sih yang lebih dekat nafkahnya terhadap kalian semua? Ya, seperti itu. Jadi uh, keputusan Allah mengenai pembagian harta pusaka tersebut merupakan keputusan yang baik, dan kita harus mengimaninya. Akal manusia merupakan daya yang terbatas dalam cara berpikirnya dan sangat terbatas jangkauannya. Oleh sebab itu, tidaklah semua hikmah, tidaklah kesemuaan hikmah dari Allah akan bisa dipahami oleh akal manusia yang terbatas ini. Dan dari ketidakmampuan mencerna hikmah dari Allah, maka bagi manusia yang belum mempunyai kesadaran menjalankan hukum Allah lebih baik untuk mengimaninya. Dan ia masih menganggap bahwa akal adalah segala-galanya. Tentunya akan tidak merasa puas dan tidak mau menerapkan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meremehkan bahkan menentang. Ada yang mengatakan kolot dan sebagainya. Tidak tahu perkembangan zaman pada orang-orang yang masih berpegang teguh pada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin suatu yang disindir oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Maka anal insanu aktsaru syai'in jadala. Maka anal insanu aktsaru syai'in jadala. Surat Al-Kahfi ayat 54. Yang artinya tabiat manusia itu ingin berubah. Kemudian mengenai pembahasan ilmu faraid yang telah kita bahas. Jadi kesimpulannya kita sebagai manusia yang lemah tidak mempunyai daya pada hakikatnya. Lebih baik kita mengimani sesuatu yang tidak mungkin kita cerna begitu saja. Ya, oleh sebab itu manusia tidak bisa menjangkau keseluruhan hikmah Allah. Uh, Lebih baik bagi kita yang pertama yaitu mengimani serangkaian hukum-hukum Allah yang telah ditetapkan secara nas ya. Jadi bukan takwil lagi. Dalil tersebut nas dan dalil tersebut yaitu dalil yang menurut saya banyak sih. Ya, ayat 11, 12 tuh dan akhir surat An-Nisa sudah cukup dan sangatlah terperinci sampai saking pentingnya uh, hukum tersebut itu ditutur dalam Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis telah dikatakan yaitu an Abdullah bin Umar wa min Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakunu hawahu tab'an lima jitu bih. Jadi tidak dianggap beriman salah satu dari kalian semua sehingga salah satu dari kalian mengimani apa yang telah aku bawa. Jadi yang telah disampaikan oleh Rasulullah, kita itu harus mengimani
kalau kita ingin dianggap sebagai seorang beriman. Nabi dari hadis tersebut mewajibkan pada umatnya untuk selalu tunduk dan patuh pada ajaran-ajaran agama yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik hikmahnya itu bisa dicerna oleh akal manusia ataupun yang tidak, baik bertentangan dengan cara berpikirnya ataupun tidak. Atau eh, keseluruhan hukum dari Allah mempunyai prinsip tunggal, yaitu harus dilaksanakan. Janganlah eh, masalah agama ini menjadi suatu yang menjauhkan kita dari Allah, yang maksud tujuannya hanya ingin membuat uh, kita dekat dengan azab. Nah, naudzubillah min dzalik. Kiranya sangat perlu untuk menjadi perhatian bahwa Allah memulai ayat yang menerangkan masalah waris ini dengan firman-Nya, yaitu yusikumullah fi auladikum. Jadi yang berwasiat kepada kita semua yaitu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam ilmu fikih, ilmu mawaris merupakan ilmu yang dibahas atau dibukukan sendiri dalam hal membagi harta pusaka. Jadi saya dulu pernah mempelajari ilmu faraid dalam suatu buku atau bab tersendiri, karena ilmu faraid itu ya agak-agak rumit, tapi sebenarnya mudah sih. Ya tergantung kita yang menekuni saja. Kemudian uh, Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengenai ayat ini mengatakan bahwa Ibnu Katsir berpendapat ke sedemikian rupa ketentuan Allah dalam masalah waris ini, di mana Allah telah menemukan uh, menemukan memberikan hak lebih banyak pada bagian ahli waris adalah merupakan hukum yang telah ditetapkannya. Jadi sifat kebijakan Allah tersebut sudah tidak lagi kita sudah tidak bisa kita angan-angan sih. Jadi walaupun sebagian masyarakat ada yang khawatir karena tidak mempunyai anak laki-laki misalnya, jadi dalam mewariskan, anak laki-laki merupakan anak yang bisa mempertahankan harta waris, sehingga uh, masyarakat tersebut menghibahkan hartanya sebelum ia meninggal. Agar apa? Agar ia tidak agar anak tersebut itu tetap mendapatkannya, karena seorang tersebut tidak mendapatkan uh, tidak diberikan karunia anak laki-laki, jadi kebanyakan ia menghibahkannya sebelum ia meninggal, seperti itu. Ya, ilmu waris merupakan, ya, sudah kenyataan bahwa akhir-akhir ini sudah mulai ditinggalkan. Jadi dalam realita yang saya pernah rasakan pun, jadi ilmu waris itu ilmu yang dicabut dari umat Nabi Muhammad pertama kali. Tapi itu memang realistis sih. Ya walaupun dalam bahasa penyampaiannya kerap disampaikan dengan bahasa lelucon, tapi kebanyakan memang rata-rata seorang yang mempelajari ilmu faraid memang uh, lebih dulu dicabut gitu. Karena kan Allah Subhanahu wa taala memang mencabut ilmu itu dengan cara mengambil ulamanya atau mengambil orang tersebut, bukan orang tersebut itu dilupakan, tapi seorang itu akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Ya. Jadi hikmah dari kita mempelajari ilmu faraid yaitu agar kita bisa merealisasikan, kita bisa memprioritaskan hukum-hukum Allah yang Allah sendiri pun memprioritaskan sampai berfirman dalam Al-Quran secara detail dan sebegitu panjangnya, agar kita tetap mengimani apa yang tidak bisa kita pikirkan, tidak bisa kita ambil hikmahnya. Ya, seperti itu. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya
taufiq walhidayah. Waridho wal inayah. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.